Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan beberapa sisa bahasan kita berkaitan dengan 8 jam melawan riba, yang bisa dibilang bahwa saat ini kita masuk ke jam ke-7 ya. Jam ke-7 di dalam melawan riba setelah 6 pertemuan terakhir ya, kaitan dengan bagaimana kita melawan riba itu sendiri. Insya Allah pada kesempatan hari ini dalam waktu sejam ke depan kita mencoba untuk membahas berkaitan dengan perang melawan pandemi riba. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di beberapa materi pertemuan sebelumnya, yang dinamakan dengan riba ini merupakan salah satu daripada 7 dosa besar yang sangat menghancurkan, yang disamakan dengan syirik, sihir, ya, membunuh jiwa yang diharamkan, gitu, sampai yang dinamakan dengan memakan harta anak yatim, memakan membunuh jiwa, terus memfitnah perempuan yang baik-baik itu berzina dan lain sebagainya. Yang jelas dari ke-7 dosa riba ini dikatakan oleh Rasulullah merupakan 7 dosa yang akan menghancurkan kehidupan itu sendiri. Tidak hanya menghancurkan kehidupan pribadi, tapi juga menghancurkan kehidupan sosial. Selain itu, kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan riba itu memiliki 4 tahapan ya. Dari tahapan yang mungkin itu hanya sebatas menegur saja bahwa yang dinamakan aktivitas riba itu tidak akan menambah harta manusia ya. Karena pada saat itu orang-orang menerapkan riba dengan pinjaman dengan harapan pengembalian yang lebih tersebut, menganggap bahwa dengan membantu orang-orang atau masyarakat pada saat itu bisa membantu meningkatkan perekonomian atau harta mereka ya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah bisa menambah harta mereka. Artinya dengan penerapan riba ini itu malah akan menghancurkan kehidupan mereka dalam hal perekonomian ya, harta-harta mereka. Dan kemarin pun sudah kita bahas bahwa kaitan dengan bagaimana secara realita penerapan riba dari dulu sampai kekinian, sampai alam modern saat ini, kita sudah menghitung bahwa ternyata tidak ada satupun ya orang yang terbebas dari hutang riba yang itu tidak babak belur. Rata-rata itu babak belur ya. Itu kenapa babak belur? Karena banyak faktor yang menyebabkan orang-orang yang terjebak oleh hutang riba itu mereka menjadi babak belur. Selain memang pengembalian yang memang harus lebih besar, terus terbantu oleh inflasi, terus terbantu oleh penurunan fluktuasi bunga itu sendiri dan lain sebagainya. Dan ternyata ini efeknya kan tidak hanya pribadi tapi keluarga dan sosial. Itu. Nah, berkaitan dengan itu semua, bahwa apa yang dinamakan dengan perang melawan riba itu lebih realistis. Ya, kaitan dengan bagaimana, begini saja. Setiap negara sampai saat ini tidak ada satupun negara yang sukses dari pembayaran hutangnya. Karena kan, mengapa ini bahasanya kita pandemi tidak hanya sebatas menyerang pribadi, tapi menyerang lembaga sampai lembaga negara. Yang sampai detik ini ketika penerapan hutang hutang luar negeri tiap negara tersebut
tidak sampai detik ini tidak ada satupun negara yang berhasil melunasi hutangnya. Ya, coba ada nggak informasi yang teman-teman dapatkan bahwa ada satu negara yang berhasil melunasi hutangnya, gitu ya, melunasi hutang luar negerinya? Tidak ada. Dan itu malah terus membengkak. Contoh saja, Indonesia yang ketika awal mula berdiri ya merdeka itu kan tidak memiliki hutang, tapi ketika di situ mulai masuk kepentingan luar negeri yang pada saat itu Indonesia ditawarkan untuk dibantu mengatasi Irian Barat, maka diberi hutang 2 miliar, cuma 2 miliar ya, cuma 2 miliar gitu. Nah, pada saat itu setelah konferensi meja bundar, bangsa Indonesia malah dibebani untuk menanggung hutang Ratu Belanda, ya itu kurang lebih sekitar 2,3 miliar, ya 2,3 miliar. Jadi hutang totalnya itu cuma 4,3 miliar. Itu pada saat Orde Lama. Namun, dikarenakan berbagai kepentingan dan lain sebagainya, permainan ketika pada saat itu khususnya Federal Reserve ya, yang ya elit global yang benar-benar memainkan peran di dalam perekonomian dunia khususnya di bidang keuangan, pada saat itu ternyata dibuatlah yang dinamakan dengan ya konspirasi lah. Ketika zaman Orba itu peningkatannya luar biasa sampai 60 miliar ya. Itu dari 2 miliar. Sekarang terus ya sampai ratusan miliar. Saat ini ketika akhir Februari itu 410 miliar. Kurang lebih ya sekitar 6.000 triliunan. Ya. Jadi real membuktikan bahwa pandemi riba itu tidak hanya menghancurkan perorangan, tapi menghancurkan negara juga, hutang negara. Dan perorangan pun kan demikian. Semuanya ketika gini ya, kan saya dengan beberapa rekan saya itu sudah melakukan simulasi hitung-hitungan bagaimana ketika misalkan ada pinjaman 100 juta dalam jangka waktu misalkan 10 tahun, dihitungnya seperti apa gitu ya. Dan bagaimana itu dibuat misalkan untuk usaha, itu di pertengahan ya ke sekitar 5 tahun pertama itu kan sudah mulai, karena kan bulan pertama saja, bulan berikutnya sudah mulai berkurang, harus dikembalikan. Keuangan pinjaman harus dikembalikan, itu bunga dan pokoknya. Itu harus mulai dikembalikan terus, dikembalikan. Nah, ketika pertengahan itu sudah mulai berbahaya itu kan, karena kan omset tiap bulan ke bulan makin menurun. Ya, biaya operasional, kebutuhan dari si pengusaha ini tetap, apalagi makin bertambah karena inflasi, ini omset makin turun. Karena uang yang diputarkan makin berkurang, karena terus setiap bulan disetorkan, dikembalikan. Ya, dikembalikan. Nah, ini pertengahan tenor daripada pembayaran hutang tersebut itu makin berkurang. Nah, disinilah mulai masuk lagi yang dinamakan dengan rentenir itu kan, di top up aja, di top up. Nah, mulai oke lah, top up lagi, naikin lagi, tenornya diperpanjang lagi, terus gitu. Nah, itu pun negara pun demikian. Jadi memang sangat berbahaya. Dan efeknya kan seperti kita sekarang. Jadi kita, Anda, teman-teman, kita semua ini kan dari korban daripada sistem ribawi itu sendiri. Tidak hanya sistem ribawi yang bergerak di sektor sektor keuangan internal di negeri ini, tapi kan dunia, negara, bangsa ini menjadi salah satu daripada korbannya, dan itu berimbas pada kita. Dulu itu yang dinamakan dengan bensin cuma 500 perak, sekarang 5.000 juga kan nggak cukup ya, mungkin solar masih 5.150 ya, seperti itu. Itu kan dari 500 berarti kan 10 kali lipat, itu tahun
sekitar ya awal-awal tahun 2000 ya, itu. Pak baru beres moneter itu pas sebelum Krismon gitu ya. Itu kan luar biasa sekali. Jadi Anda itu atau banyak yang makin miskin dan makin miskin ya, masih terus kesulitan menghadapi berbagai hal karena efek riba itu sendiri gitu ya. Belum lagi tadi bank fractional reserve sistemnya ya, fractional reserve sistem banking ini begitu jahatnya ya menipu masyarakat. Itu uang satu orang dipinjemin ke beberapa orang gitu ya dengan hanya membuat uang digital seperti yang kemarin telah disampaikan. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya kenapa ya seperti yang sebelumnya saya sampaikan juga, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya benar-benar begitu keras, begitu kasar yang itu memang untuk apa namanya? eh sebentar ini kenapa? Ada chat apa ini? Ke saya atau ke siapa ini? Oh, sebentar ya. Oke, gimana caranya ini, Kang Didin? Saya nggak ngerti, saya gaptek ini. Ya, iya betul. Oh iya, oke oke oke. Oke, oke kita lanjutkan ya. Bentar. Ini masih ke-mute nggak nih, Kang Didin? Oke, maaf saya gaptek ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, disinilah kenapa Allah dan Rasulnya begitu keras ya. Tidak ada satu dalil pun yang itu ternyata kaitan dengan pelarangan riba, pengharapan riba ini eh, begitu lembut gitu ya, lembut. Itu kan lembutnya, itu kaitan dengan lembutnya itu kan hanya awal-awal saja bagaimana Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kaitan dengan awal riba itu bahwa riba itu tidak akan menambah harta gitu kan. Tapi kan berikutnya sampai sekarang itu kan begitu kerasnya, begitu sangarnya gitu kan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kaitan dengan bahaya riba itu sendiri. Sampai-sampai kalau dilihat dalam surah Al-Baqarah yang dulu sempat disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala, atau saya bacakan lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, wadaru ma baqiya minar riba. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Jika kamu orang-orang yang beriman. In kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'adanu bihabrim minallahi wa rasulih. Nah ini salah satu daripada ayat Allah, larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an yang begitu sangar, yang begitu keras, yang paling keras lah kaitan dengan bagaimana bahaya riba. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala, maka jika kamu tidak mengerjakan dengan cara meninggalkan riba itu sendiri, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Nah ini merupakan sebuah ayat yang paling keras daripada ayat-ayat yang lainnya. Artinya teman-teman sekalian, kita harus menjadi waspada kaitan dengan larangan itu sendiri ya. Sampai begini, coba pernah nggak
ada yang kaitan dengan ketika orang yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti apa saja sih? Yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan tadi hanya riba, terus kaitan dengan bagaimana orang-orang yang akan menghancurkan din, menghancurkan agama. Ya, tidak ada misalkan yang berzina diperangi oleh Allah, yang mencuri ya diperangi oleh Allah, yang berbohong gitu kan. Itu hanya hal-hal yang sifatnya sosial. Bagaimana riba, hanya riba, bagaimana penyelamatkan din, gitu kan. Itu ternyata Allah Subhanahu wa taala ini ya nggak ada yang makan babi misalkan diperangi, kan nggak ada. Yang mau ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ternyata orang yang menerapkan riba, yang tidak mau meninggalkan riba, yang tidak mau hijrah dari riba itu sendiri. Nah, ini sebagai gambaran bahwa ternyata itu merupakan sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan bersama. Nah, oleh karena itu, mengapa di sini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana melawan pandemi riba itu sendiri. Yang kita tahu bahwa riba ini muncul dikarenakan ada yang dinamakan dengan perseteruan, kan gitu ya. Ada yang dinamakan dengan perseteruan. Perseteruan dengan apa? Perseteruan antara hak dan batil, ya. Perseteruan antara kebenaran dan kebatilan. Siapa? Ya, awal mulanya tidak lain dan tidak bukan adalah ini merupakan peran daripada kerja iblis itu sendiri. Awal mula perseteruan antara al-haq dan al-batil itu kan diawali ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Adam ya alaihissalam sebagai khalifah. Ingat tuh, ketika mengangkat Adam alaihissalam sebagai khalifah. Namun ketika Adam belum diangkat menjadi khalifah, kan tidak ada perseteruan itu. Nah, ini ya perlu kita sampaikan. Pada saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala mau mengangkat Adam saja menjadi khalifah, seperti dalam nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, di situ wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat nih, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Dan ternyata ya yang ingin menjadikan khalifah, pemimpin, penguasa, ya wakil Allah di muka bumi ini Adam alaihi salam. Tapi pada saat itu para malaikat sempat protes. Wahai Allah Subhanahu wa taala, mengapa engkau akan menjadikan seorang khalifah itu merupakan makhluk yang akan menumpahkan darah di muka bumi ini? Nah, ketika sedangkan kami, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih kepadamu. Nah, pada saat ini pun para malaikat komplain. Kenapa? Ibaratnya gini lah kalau bahasa kita. Kenapa kok tidak kami saja yang diangkat sebagai khalifah? Sedangkan kami senantiasa bertasbih kepadamu pada saat kapanpun. Kami senantiasa bertasbih kepadamu. Nah, ternyata ini kan protes ini luar biasa ya. Malaikat aja protes gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Namun berikutnya kan ini di ayat kan berlanjut ayatnya. Berlanjut sampai wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, isjudu li adama, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, dan mereka bersujud pada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong, maka dialah termasuk orang-orang yang kafir. Nah, ini teman-teman sekalian, disinilah
awal mula terjadi apa yang dinamakan dengan perseteruan antara al-haq dengan al-batil. Iblis laknatullah ternyata dia protes tapi dia tidak hadir dengan kesombongan. Protesnya itu dengan kesombongan. Dia merasa ya ana khairum minhum. Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Apalagi anak kemarin sore kan gitu ya. Anak kemarin sore, junior lah, aku senior. Dan menurut beberapa riwayat bahwa iblis laknatullah ini sebetulnya makhluk yang ribuan tahun itu rajin beribadah. Gitu. Namun ketika Adam alaihissalam diangkat menjadi khalifah, mulai di sini ya, merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Nah, disinilah kita ketahui bahwa sebetulnya salah satu program dari iblis laknatullah alaihi ini kaitan dengan bagaimana menyebarkan apa yang dinamakan dengan pandemi riba. Yang akhirnya mengerahkan seluruh pasukannya ya, khususnya minal jin wan nas, kaitan dengan bagaimana mereka menjadi pasukan iblis. Nah, sekarang kita bagaimana? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan menentang perang kepada para pelaku riba, nah kita mau berada di barisan mana? Mau di barisan Allah dan Rasulnya atau berada di barisan iblis? Ya, yang kita tahu kan iblis lanatullah alaihi ini merupakan makhluk. Ginilah, ketika kita nakal, kita berdegong, atau kita kekeh ingin bermain di riba, itu kan artinya kan menantang Allah. Ketika ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala berperang, ibaratnya begini, Anda itu, kita itu berperang dengan manusia saja kan belum tentu bisa menang. Nah, apalagi ini berperang melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, yang pasukannya seluruh makhluk yang tunduk kepadanya. Ini kan luar biasa gitu kan. Nah, berarti teman-teman sekalian, kaitan dengan bagaimana kita mampu untuk memposisikan kita pada apa yang dinamakan dengan pasukan Allah itu sendiri. Nah, intinya teman-teman sekalian berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala cara Allah memerangi manusia itu, memerangi pelaku riba itu kan, ini kan ada caranya sendiri kan gitu ya. Allah memiliki caranya sendiri, af'al Allah ya. Nah, kita bagaimana sebagai orang-orang yang sebetulnya ingin mencoba berada dalam pasukan Allah itu sendiri, mampu untuk memposisikan dengan sebaik-baiknya. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu bagaimana ya setan, si iblis laknatullah ini benar-benar mampu memerangi kita gitu kan, sebagai orang-orang yang terus terjebak gitu dalam lingkungan riba itu sendiri. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah menyampaikan kaitan dengan istahwada alaihim syaitan. Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah, ya. Fa'ansahum dzikrallah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa ketika setan menyampaikan programnya, kita ketahui bahwa ini merupakan program setan ya, riba ini program setan, program iblis, big boss-nya setan itu kan iblis, ya. Istahwada alaihimus syaitan, setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Ulaika hizbus syaitan, mereka itu adalah golongan setan. Ala inna hizbas syaitana humul khasirun. Ketahuilah, ingatlah bahwa sesungguhnya golongan setan itu golongan yang merugi. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah, ya ini di ayat berikutnya ya, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ulaika fil adallin, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Mujadilah ini
bahwa ketika Allah menantang perang kepada orang-orang pelaku riba, berarti pelaku riba ini berada dalam barisan iblis, ya, barisan setan. Dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini, pasukan setan ini yang senantiasa terus berada dalam riba, istahwada alaihim syaitan. Mereka telah dikuasai oleh setan. Fa'ansahum dzikrullah, yang menjadikan mereka lupa pada Allah, lupa Allah siapa, lupa dirinya siapa. Yang akhirnya dia berdegong. Akhirnya dia itu ya kekeh, bandel, senantiasa berada dalam kubangan riba itu sendiri. Sedangkan Allah SWT menyatakan mereka ulaika hizbus syaitan. Ya. Ulaika fil adallin. Mereka adalah orang-orang yang hina. Nah, selain itu kita perlu mengetahui juga wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikian itu kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Nih, ya. Kami jadikan pada setiap nabi itu musuh. Ya. Aduan syayatin lil al insan wal jin. Syaitan, setan dari golongan jin dan golongan manusia. Ya. Jadi musuh para nabi itu adalah setan. Setan dari golongan jin dan manusia. Jadi jangan anggap bahwa makan setan itu kayak pocong, kayak genderuwo, kayak tuyul, dan lain sebagainya. Mungkin itu bagian daripada setan. Cuma itu kan setan ecek-ecek. Setan yang hanya mempengaruhi kaitan dengan bagaimana hanya menumbuhkan rasa takut saja, ya. Walaupun alhamdulillah sampai saat ini kan saya sampai selama hidup ini nggak melihat, belum pernah melihat pocong dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sesuatu yang memang perlu kita perhatikan bersama ya. Bentar. Saya mau nyabut dulu ini ya. Maaf ya. Itu dicabut dulu listrik karena airnya udah penuh ya. Oke. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa bagi tiap-tiap nabi itu Allah menjadikan pada tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan dari golongan jin dan manusia. Sebagian mereka yuha menyampaikan perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat yang indah di hadapan musuh-musuhnya. Ya, di hadapan para setan, yang dihadapi para setan ini. Dia menyampaikan kalimat-kalimat yang indah. Kalau janji-janji yang indah, gitu kan. Seperti riba, ya. Seperti riba dijadikan bahasanya itu bunga. Nah, kan ini dalam surah Al-An'am 112 nyatakan demikian. Bahwa mereka, sebagian mereka itu menyampaikan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Ya. Jika Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Kita tahu ya, kaitan dengan bagaimana promosi ya program ribawi itu kan luar biasa. Bagaimana bunga rendah, bagaimana kaitan dengan bagaimana Anda butuh modal dengan bunga yang ringan, wah kan gitu. Padahal ketika datang bukan dikasih modal, tapi malah dikasih pinjaman. Karena beda modal dengan pinjaman. Modal itu kan penyertaan dana, misalkan penyertaan modal untuk investasi yang akhirnya nanti mendapatkan bagi hasil. Tapi semua ternyata kenyataannya ketika datang bukan dikasih modal, tapi dikasih pinjaman. Kasih uang kan, kasih pinjaman. Yang akhirnya harus dikembalikan. Mau usahanya hancur kek, mau usahanya hebat kek, yang penting dikembalikan lebihnya. Kan itu. Jadi penipuan. Kalau menurut saya penipuan ya. Ketika Anda butuh modal dan lain sebagainya, ketika datang dikasih pinjaman, yaitu penipuan. Dan semuanya rata-rata seperti itu.
Terus diiming-iming dan ada nyimpan di sini, nyimpan deposito dengan menyimpan uang di kami dalam jangka waktu tertentu nanti dikasih hadiah televisi, misalkan hadiah handphone, hadiah kipas angin, ya, hadiah bahkan hadiah mobil, ya, karena tidak sedikit seperti begini, teman-teman sekalian, disuruh menyimpan bunga uangnya di bank, khususnya ini perusahaan-perusahaan yang besar ya, nyimpan misalkan minimal 10 miliar misalkan. Tapi tidak boleh diambil selama setahun. Dikasih Alphard misalkan. Tapi tidak boleh diambil selama setahun gitu kan. Tidak boleh diambil selama setahun, oke, dikasih Alphard misalkan 10 miliar. Atau misalkan dikasih mobil apa-apa gitu ya. Kan banyak program-program demikian. Dan kenyataannya kan, ya mereka itu sangat membutuhkan apa yang dinamakan dengan dana, likuiditas. Makanya sebetulnya bank ini nggak punya duit. Yang punya duit itu kan teman-teman sekalian itu, masyarakat. Jadi kalau teman-teman tidak nyimpen di bank, sebetulnya bank bingung juga ini uangnya dari mana dan lain sebagainya kan. Makanya dengan sistem fractional reserve banking, dia tidak perlu pusing-pusing lagi bagaimana mencari dana, melakukan funding gitu ya. Tidak perlu pusing-pusing lagi sebetulnya. Dari 600 triliun jadi 6.000 kan tinggal ngetik aja. Cuman bingungnya ketika semua masyarakat melakukan rush pengambilan, itu duitnya nggak ada. Yang mau narik 600 triliun, duit yang ada cuma 600, yang mau narik 6.000 triliun, uang yang ada cuma 600 ya. Jadi yang beredar di Indonesia ini kan cuma 6.000 triliun, tapi real yang dicetak itu cuma 600 triliun. Jadi cuma 10%-nya. Jadi kebayangkan siapa penipu ya, pembohong ya, seperti itu. Nah, tadi ya bahwa para setan ini sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Nah, berikutnya kita berarti harus tahu dulu, ini begini ya teman-teman sekalian, ini walaupun ini nggak tahu cukup atau enggak lagi ya. Sebelum kita perang, kita itu benar-benar harus tahu dulu siapa musuh kita ya. Jangan sampai kita melakukan aktivitas perang, tapi yang dilawan malah teman kita. Nah ini, jangan sampai. Ini kan, makanya saya ketika mengambil judul melawan pandemi riba ini, mengajak dulu mengenal ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Bentar. Saya mute dulu semua. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kaitan dengan sebelum kita melakukan aktivitas peperangan, kita harus mengenal dulu siapa musuh kita, supaya kita tidak salah sasaran ya. Kalau salah sasaran ini berbahaya, nanti malah kita makan tuan atau teman-teman kita yang malah kena korbannya ya. Nah, untuk itu kita harus mengenal apa yang dinamakan dengan setan, ma'rifatus syaitan, mengenal setan itu sendiri, supaya tadi ya kita tepat sasaran. Sebelum kita sampaikan kaitan dengan pengertian setan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ya, bahwa Ibnu Katsir menyatakan bahwa setan adalah semua yang keluar dari tabiat jenisnya dengan kejelekan. Seperti yang menyampaikan tadi, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari golongan jin dan manusia. Nah, secara umum teman-teman sekalian, sebetulnya yang dinamakan setan itu bukan makhluk tersendiri. Ada manusia, ada jin, terus ada setan. Bukan. Ya. Jadi setan itu adalah sifat. Sifat yang menempel pada diri manusia dan atau jin. Nah, ketika sifat ini menempel, nah ini terjadilah sebuah apa yang dinamakan dengan aktivitas perubahan itu sendiri.
Seperti yang nyatakan dalam surah Al-Baqarah sebelumnya bahwa para pelaku riba itu la takumuna. Mereka tidak bisa berdiri kecuali berdirinya seperti orang yang sedang kemasukan setan. Dan sebagian para ahli tafsir menyatakan bahwa memang dia itu orang yang hidup bergelimang oleh setan. Jadi pemikiran dan lain sebagainya kemarin pernah kita bahas ya kaitan dengan bagaimana dampak riba terhadap pribadi itu sendiri ya. Nah berkaitan dengan bagaimana pertama tadi saya sampaikan sehubungan dengan bahwa setan itu bukanlah makhluk tersendiri, gitu kan? Bukan makhluk tersendiri, tapi itu adalah sifat yang mengajak kepada kemaksiatan, kejelekan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, skema setan itu di dalam bergerak melakukan programnya itu macam-macam ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan gerakan setan. Bahwa gerakan setan itu adalah setan menyerang pola pikir, keyakinan, sikap mental, dan perilaku manusia. Jadi pertama yang harus kita perhatikan itu adalah gerakan setan. Bagaimana setan laknatullah ini melakukan apa yang dinamakan dengan gerakan. Harakatus syaiton, gerakan setan. Gitu. Yang mana gerakannya itu adalah menyerang pola pikir, keyakinan, dan sikap mental, perilaku manusia. Dan akhirnya menjadi perilaku manusia. Ya. Jadi ketika kita melihat ada yang dinamakan dengan pola pikir manusia yang terserang oleh gerakan setan ini, maka bisa disebut dia adalah manusia setan. Ya, ini manusia setan. Jadi kita perhatikan itu adalah pertama gerakan setan. Bahwa gerakan setan itu adalah menyerang pola pikir, bagaimana menyerang sikap, menyerang keyakinan, menyerang mental, dan perilaku manusia, akhlak manusia. Awalnya diserang dulu pola pikir. Makanya pola pikir ini kita tahu ada yang dikenal dengan Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Yang mana perang pemikiran ini merupakan awal mula daripada bisa dikatakan sebagai awal mula yang dinamakan dengan perang fisik, Ghazwul Askari, perang fisik. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa Ghazwul Fikri ini bagian daripada bukti bahwa perang fisik itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya dilakukanlah yang dinamakan dengan Ghazwul Fikri. Jadi walaupun demikian ini merupakan dua jenis peperangan yang dilakukan oleh setan. Baik itu perang fisik, ya, artinya memerangi manusia secara fisik untuk supaya dikuasai sampai berpindah keyakinan. Gitu kan. Dan ada yang dinamakan Ghazwul Fikri, perang pemikiran, yang ini merupakan gerakan setan yang sangat halus, yang mayoritas manusia tidak menyadarinya. Bagaimana khususnya kaitan dengan bahaya riba. Dan terbukti sekarang berapa persen sih yang sadar kaitan dengan bahaya riba itu sendiri. Umumnya kan masih santai-santai saja karena selama ini merasa tidak sedang dizolimi karena ya kekurangan ilmu dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini ada yang dinamakan gerakan setan. Ya tadi saya sampaikan bahwa gerakan setan itu adalah menyerang pola pikir, setan menyerang pola pikir, keyakinan, sikap, ya, mental sampai akhlak perilaku. Nah ketika gerakan setan ini sukses masuk ya kepada diri manusia, akhirnya ada yang dinamakan dengan manusia setan, yaitu manusia yang dikuasai setan pola pikirnya, keyakinannya, sikap mentalnya, sampai perilakunya. Ketika ada manusia pola pikirnya benar-benar ribawi, pola pikirnya keyakinan yang itu merasa tidak ada masalah ya tentang riba itu sendiri, berarti dia sebagai manusia setan. Manusia yang seperti disampaikan di dalam surat Al-Baqarah. Mereka orang-orang yang tidak bisa berdiri, melainkan berdirinya seperti orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Nah itu manusia setan. Jadi para pelaku riba ini, baik itu yang tadi meminjamkan, atau yang mendapatkan pinjaman, ya, yang ngasih makan riba, atau yang mencari makan dari riba, itu adalah masih berbentuk manusia setan.
Ya, manusia-manusia yang pola pikirnya, keyakinannya dan perilakunya itu sudah sesuai dengan apa yang setan jalankan dalam misinya, gerakannya. Sukses. Jadi sekarang ini mayoritas adalah manusia setan ya. Gitu. Tadi para bankir-bankir ya, bank-bank konvensional khususnya, bagaimana yang menerapkan ya lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan ya, yang kemarin kita jelaskan sehubungan dengan riba modern, itu merupakan manusia setan. Dan termasuk tadi nasabah-nasabahnya yang tetap kekeh yang sudah dikuasai, itu adalah manusia setan. Dan berikutnya ada yang dinamakan dengan ketika manusia setan ini kerjanya sudah menyerang manusia daripada jalan Allah, sudah menyerang tadi orang-orang yang anti riba, sudah menyerang pihak-pihak yang ternyata pada saat ini sudah anti terhadap riba, maka ini yang dinamakan dengan setan manusia. Ya. Jangan tertukar. Ada gerakan setan, ada manusia setan, ada setan manusia. Ini setan jin kita tidak bahas ya, karena kita kan tidak bisa melihat ya. Yang tahunya aja di film aja kaitan dengan pocong dan lain sebagainya. Cuman secara umum tetap kita imani itu memang ada, karena ini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada makhluk yang dinamakan jin. Tapi ada yang jin baik ya, ada yang jin yang jahat juga. Nah, berkaitan dengan itu semua, teman-teman sekalian, bahwa ketika kita membedakan mana gerakan setan, mana manusia setan, tadi manusia setan itu dia yang sebetulnya secara umum tidak sadar lah. Tidak sadar, walaupun sadar juga ya hanya santai-santai saja gitu ya, kaitan dengan bagaimana dia melakukan aktivitas riba dan lain sebagainya, baik itu nasabah atau non atau dari banknya atau dari asuransinya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika si manusia setan ini sudah mulai menghalang-halangi, menghalang-halangi atau menyerang pihak-pihak orang-orang yang anti riba, malah terus mengembangkan instansi untuk skema ribawinya, maka inilah yang dinamakan dengan setan berwujud manusia. Ya, kalau manusia setan yang masih terpengaruh tadi, yang kesurupan tadi. Jadi yang kesurupan itu ingat ya, tidak hanya yang hanya sebatas tidak sadar gitu, tapi orang yang tidak sadar dengan riba pun ini kan disebutkan oleh Allah sebagai orang yang kesurupan, tapi tidak sadar bahwa dirinya sedang kesurupan. Nah, ada yang dinamakan dengan setan manusia. Karena setan manusia ini memiliki program bagaimana menghalang-halangi, menyerang orang-orang yang anti riba sampai terus mengembangkan usahanya di bidang ribawi, gitu kan. Itu kan ada perorangan, rentenir perorangan, gitu kan. Ada yang melembaga seperti ya bank-bank yang menerapkan skema ribawi, gitu kan. Ke ujung-ujungnya yang terus tetap memelihara sistem riba ini berarti itu adalah setan manusia. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku utus ya seorang nabi di setiap tempat, pasti Allah menyiapkan musuhnya dari setan dari golongan jin dan manusia. Dan ini sudah mendunia kan. Ada gegedugna setan, ada bosnya setan yang tidak hanya di tiap negara saja, ada juga yang menguasai di tiap negara itu sendiri. Ini bos dunianya, setan dunianya, setan manusia dunia, gitu kan. Yang pada saat itu, ya saat ini yang lebih terkenal kan tadi seperti Federal Reserve ketika awal-awal tahun 1900-an saja itu sudah mulai memiliki program ingin menguasai perekonomian dunia khususnya di bidang keuangan ya, dengan mengembangkan tadi Federal Reserve itu sendiri. Yang kita tahu di balik siapa sih pemilik Federal Reserve itu, ya tadi para elit global, Freemason, Illuminasi ya, mereka para penyembah setan gitu, penyembah Dajjal, pasukan-pasukan Dajjal ya, seperti itu. Dan kita tahu kaitan dengan Bank Indonesia pasca Soeharto jatuh,
syaratnya itu kan ketika ingin dibantu, ada syarat bagaimana BI sudah tidak lagi di bawah kendali negara, tapi sudah di bawah kendali swasta. Siapa swasta tersebut? Ya tidak salah lagi dan tidak bukan. Yang bercokol di BI itu siapa? IMF, ya, World Bank. Kita tahu IMF, World Bank punya siapa? Ya tadi orang-orang yang Freemason, ya, Iluminasi, gitu, elit global. Nah ini yang sangat disayangkan, makanya ya Indonesia ya terus-terusan, apalagi sekarang kan mau cetak uang ribuan triliun ini, ya, untuk mengatasi ini kan jebakan-jebakan yang luar biasa. Makanya setan-setan ini menyampaikan perkataan-perkataan yang indah, gitu kan. Nah, itu kaitan dengan secara umum bagaimana sebelum kita melakukan aktivitas peperangan, kita harus tahu dulu gerakan setan itu apa, terus manusia setan itu siapa, dan setannya manusia itu siapa. Mudah-mudahan ya teman-teman terbayanglah bagaimana yang dinamakan dengan setan itu sendiri. Nah berikutnya teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui bagaimana gerakan setan, manusia setan, dan setannya manusia, kita berarti harus memiliki apa yang dinamakan dengan sikap. Berarti kita pun harus ada yang dinamakan dengan gerakan Allah. Nah, gerakan Allah, gerakan pasukan Allah dan Rasulnya. Dan kita pun perlu membahas bagaimana manusia yang menjadi pasukan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, bagaimana kita benar-benar menjadi tadi pasukan dan Allah sejati. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah At-Taubah, di situ kaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah penawaran, gitu kan. Walaupun dalam surah As-Saff dinyatakan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, inginkah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan, gitu kan, yang akan menyebabkan kalian selamat dari azab Allah. Ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Inginkah aku tunjukkan sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan selanjutnya adalah wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, berperang jalan Allah. Dalam hal ini kalau kaitan dengan riba, bagaimana kita mau berperang melawan riba? Ya, wa tujahiduna fi sabilillah, berperang di jalan Allah melawan riba. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa kalian. Berarti teman-teman sekalian, ketika kita mengetahui Allah menawarkan demikian, ketika Allah menebuh genderang perang, kita harus siap. Ini ada sebuah perniagaan yang jual beli ini dengan Allah, yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah. Namun ya, wah ini gimana nih, kan jihad itu tidak semudah itu. Iya, tidak ada jihad ringan, tidak ada jihad yang santai-santai, tidak ada. Bahkan bisa dikatakan kalau Anda mengaku sudah berjihad tapi masih merasa santai-santai, itu belum berjihad. Yang dinamakan jihad itu sudah benar-benar merasa lelah, ya, merasa lelah, capek, gitu kan. Ibaratnya kaitan dengan ketika mengeluarkan dana pun ya sampai keteteran, gitu kan. Dari mana lagi mencari dana, susah, gitu kan. Jadi yang dinamakan jihad itu kita merasakan kepayahan. Kalau kita jihad tidak sampai kepayahan, maka bukan jihad. Artinya teman-teman sekalian, ketika kita mengazamkan diri untuk menjadi pasukan Allah, perang melawan riba, kita harus sampai kepada kepayahan, merasa lelah. Artinya apa?
Tidak ada orang yang bisa merasa lelah kecuali dia benar-benar mampu mengoptimalkan, memaksimalkan segenap kemampuannya. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa dia. Yang dipikirkan itu ya tadi, bagaimana perang menjadi pasukan Allah, memerangi riba, berjihad jalan Allah. Dan ini ya sesuatu yang tidak menyenangkan dalam sebagian perasaan manusia. Ya, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu sangat sesuatu yang sangat kamu benci. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Tapi boleh jadi kalian membenci sesuatu tapi itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Tapi boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Nah, ini teman-teman sekalian, ketika kita ingin memposisikan bagaimana untuk menjadi pasukan Allah, ya, karena sebetulnya tidak ada kita pun Allah sanggup. Cuma kan ini hidup ini kan ujian, hidup ini selektivitas keimanan. Nah, bagaimana kita benar-benar mampu untuk memposisikan diri ketika kita bisa menghadirkan diri kita menjadi pasukan Allah, kita harus siap dengan berbagai kepayahan. Ya, karena kalau tidak seperti ini, seperti yang sebelumnya telah sampaikan, kita itu akan terkena debunya. Walaupun kita tidak langsung melaksanakan aktivitas ribawi, tapi Rasulullah SAW menyampaikan suatu saat, suatu zaman, walaupun ada seseorang tidak melaksanakan aktivitas riba, dia akan terkena debu-debu riba. Sedangkan Rasulullah menyampaikan bahwa serendah-rendahnya dosa riba itu adalah seperti seorang anak menzinahi ibu kandungnya. Berarti itu debu-debunya saja kan mungkin seperti itu. Debunya saja, rendahnya dosanya itu seperti seorang anak menyetubuhi, menjinahi ibunya. Nah, ini bagaimana kita mampu untuk menebus dosa itu, menghancurkan, mengikis dosa itu, kecuali dengan menebusnya dengan pembelaan, menebusnya dengan bagaimana memposisikan kita berada pada barisan pasukan Allah. Dan siap kepayahan. Kalau tidak demikian, ya bagaimana mungkin kita bisa menebus dosa-dosa kita. Jadi jangan merasa, wah, saya kan tidak berhubungan dengan bank, saya tidak berhubungan dengan asuransi, dan lain sebagainya. Tidak cukup demikian, tetap kita itu tetap terkena debunya. Dan mungkin debunya itu adalah dosanya, seperti seorang anak menyetubuhi ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Untuk menebus dosa tersebut, bagaimana kita berupaya sedemikian rupa untuk memiliki apa yang dinamakan gerakan anti riba. Ini gerakan Allah. Terus berikutnya kita menjadi manusia yang pola pikir berdasarkan wahyu, berdasarkan sunnah Rasulullah, berdasarkan Al-Quran. Dan berikutnya, kalau orang lain menjadi setannya manusia, kita menjadi pasukan Allah. Pasukan Allah dari golongan manusia. Biarkan jin menjadi pasukannya sendiri ya, karena jin juga ada pasukan Allah. Kita pikirkan manusia aja, karena jin tidak jelas kelihatan ya. Nah itu teman-teman sekalian, kita benar-benar mampu di sini ketika kita sudah tahu bahwa riba itu tidak hanya sebatas dalil, dogma saja, kaitan dengan keharamannya, baik dalam Al-Quran dan hadis, kita pun sudah mendapatkan penjelasan selama 6 kali pertemuan. Ternyata secara hitung-hitungan rasional dibahas kaitan dengan secara ilmiah, ternyata benar-benar bahwa riba ini adalah penyebab pertama dan utama kehancuran perekonomian manusia. Nah, oleh karena itu, di sini kita harus memerangi setan-setan yang mengembangkan riba itu. Baik itu setan dari golongan jin atau golongan manusia. Yang big boss-nya itu ya iblis, gitu ya. Big boss-nya itu adalah iblis laknatullah. Nah, berikutnya untuk merealisasikan bagaimana kita harus memiliki gerakan, berarti kita harus memiliki program. Dan program inilah yang sebenarnya yang diharapkan. Ya. Jadi kita yang jangan terbayang dulu kaitan dengan memerangi riba itu ya perang dalam artian tadi fisik ya, tapi perang pemikiran. Saat ini yang akan kita lakukan adalah Ghazwul Fikri, perang pemikiran, memerangi pemikiran orang-orang yang sudah banyak ternodai ya,
apa namanya, terganggu oleh konsep-konsep riba, merasa itu adalah sebuah kebaikan, ya, maka itu harus diperangi. Perangi di sini berarti kan memperbaiki pola pikir mereka, gitu kan. Jadi intinya gini, sambil memperbaiki diri, sambil menebus dosa-dosa kita, gitu kan, atas debu-debu riba yang saat ini terus kita terkena imbasnya, kita harus melakukan sebuah gerakan, ya. Jadi gerakan ya gerakan anti riba, menghancurkan riba, gitu kan. Jadi secara umum mungkin di sini saya mencatat ada 7 gerakan dalam rangka melawan pandemi riba itu. Yang pertama adalah harus menambah ilmu, tolabul ilmi. Bagaimana kita meningkatkan pemahaman kita kaitan dengan riba itu sendiri. Bagaimana bahaya riba, efeknya dan lain sebagainya. Efek yang mungkin tadi, bagaimana ini 8 jam melawan riba ini kan ini dalam upaya kita membantu masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang bahayanya riba, ya, pandemi riba ini. Jadi menambah ilmu, bagaimana kita meningkatkan ilmu kita. Yang kedua adalah bagaimana kita benar-benar tidak tergiur, ya, tidak tergiur berbagai tawaran kaitan dengan program riba itu sendiri, baik itu yang ditawarkan oleh perbankan, baik itu asuransi, ya, dan lain sebagainya. Itu tidak tergiur. Jangan sampai ini darurat, tidak ada yang darurat. Ya, kita sudah sepakat kaitan dengan bank, memang kita butuh bank, ya, kaitan dengan pinjam meminjam. Paling yang kita butuhkan hanya sebatas transfer saja. Yang lain-lainnya kan sebetulnya tidak darurat. Yang darurat itu mungkin transfer karena mungkin susah, gitu ya. Hanya transfer saja yang kita butuhkan. Yang lainnya tidak, ya, gitu. Tidak tergiur dengan tawaran program-program yang ada. Hati-hati, gitu kan. Debunya saja. Seperti seorang anak menzinahi ibu kandungnya, apalagi tadi bukan debunya udah jadi kerikil atau mungkin jadi batu besar menggunung dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Awas, itu Anda bisa masuk pada manusia setan, gitu kan? Itu kalau terganggu. Yang ketiga yaitu berkumpul dengan komunitas anti riba. Nah, kita tahu sekarang sudah banyak. Ada riba krisis center, ada komunitas La Riba, ada komunitas X-Bank, dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita bisa berkumpul dengan komunitas-komunitas tersebut. Minimal kan komunitas tersebut di situ ada semacam share yang dinamakan dengan bahaya riba, gitu kan, share mengatasi masyarakat yang terkena riba, terus bagaimana mencari solusi orang-orang yang tadi, karena kan ini kayak X-Bank ini kan orang-orang yang tadinya mantan bank, bekerja di bank. Saya kan suka ngisi di X-Bank Jawa Barat. Nah, itu bagaimana mereka ini kan ketika mereka keluar dari bank bekerja kan harus mencari solusi. Dan di situ kan ada bagaimana upaya kita. Itu kan dengan berkumpul komunitas itu kan bisa saling bantu. Ini saya punya bisnis ini, gitu kan. Dan akhirnya ini salah satu kaitan dengan bagaimana menghantam atau menjaga kita terbebas dari apa yang dinamakan dengan skema ribawi. Gitu. Dan akhirnya dalam X-Bank ini bukan promosi, tapi ini kan nggak apa-apa saya mempromosikan semua komunitas, ya, Riba Krisis Center, La Riba, dan lain sebagainya. Itu merupakan komunitas-komunitas yang ada. Jadi buatlah komunitas supaya terpelihara, pola pikir terpelihara, semangat kita terpelihara, dan di situ kan banyak solusi yang bisa didiskusikan. Terus keempat, kalaulah belum ada yang dinamakan dengan komunitas anti riba atau kekurangan atau sulit untuk sulit untuk mengakses, ya silakan Anda buat sendiri komunitas anti riba. Mungkin yang kecil-kecil, ya. Kalau itu sifatnya mungkin tidak terbatasi daerah, silakan Anda membuat komunitas-komunitas anti riba, kajian-kajian anti riba di tempat tinggal Anda, di RW Anda, di kelurahan Anda. Gitu kan. Kita buat. Namanya apa? Ya kita bisa bisa disesuaikan lah kan gitu ya. Bagaimana kita sesuaikan dengan daerah masing-masing gitu.
sehubungan dengan bagaimana komunitas ini dibentuk. Atau saya kan belum tahu ilmunya segala macam. Gampang, nanti itu kita bantu lah ya. Kita dampingi, bantu dan lain sebagainya. Cuman silakan ketika teman-teman ingin membuat komunitas kajian-kajian tentang riba itu sendiri, silakan aja di program segala macam, nanti kita bantu kaitan dengan bagaimana mengatasinya gitu kan, mengembangkannya dan lain sebagainya. Terus yang kelima, setelah membuat komunitas, mensiarkan dakwah anti riba. Mensiarkan dakwah anti riba itu tadi dengan mengadakan kajian-kajian. Baik itu kajian-kajian offline ataupun online. Mungkin saat ini offline belum bisa dilakukan ya. Gitu. Masih PSBB. Nah, berikutnya adalah yang online kayak seperti ini gitu kan. Atau misalkan bagaimana yang pintar nulis buku, bikin buku ya, nulis dan lain sebagainya. Ada yang cukup dengan membuat buletin, ya silakan membuat buletin Jumat seminggu sekali keluar gitu kan. Ataupun membuat tulisan-tulisan di WA ya, WA group, WhatsApp group. Silakan. Gitu kan. Atau di medsos lainnya, di fanpage dan lain sebagainya. Atau mungkin membuat video-video kaitan dengan bagaimana anti riba, gerakan anti riba, gitu kan. Ya seperti saya coba juga ya membuat channel YouTube itu Tajir TV ya, bagaimana di situ menjelaskan kaitan dengan aktivitas muamalah ya, karena itu muamalah channel yang di situ diantaranya ada membahas kaitan dengan riba nantinya, gitu kan. Cuman seputar muamalah maliyah semua. Jadi itu siarkan semua. Gitu kan. Kalau perlu ya kita bantu. Kalau kita belum bisa menulis ya kita bantu. Jadi timnya dan lain sebagainya. Nggak masalah. Terus ada misalkan kaitan dengan tulisan-tulisan kita kumpulkan. Share gitu kan. Anda tidak bisa membuat konten dengan men-share saja, itu kan Anda sudah ikut dakwah, ikut berjuang, ikut berperang melawan riba gitu ya. Yang keenam adalah kaitan dengan mengajukan perubahan regulasi. Nah, sebetulnya ini kan salah satu upaya juga bagaimana mengajukan regulasi supaya saat ini dual banking sistem yang ada, walaupun kenyataannya masih single gitu kan, single banking system ini tetap masih banyak yang ribawi ya, bank syariah pun masih banyak yang menerapkan seperti itu. Nah ini sebetulnya mengajukan perubahan regulasi. Sebenarnya kan bagaimana mengajukan ke dewan dan lain sebagainya gitu kan, karena prosedurnya seperti itu. Bagaimana ya skema ribawi khususnya yang ada di perbankan, di asuransi itu benar-benar diganti, dimusnahkan sajalah gitu kan. Diperbaiki sedemikian rupa. Walaupun ya memperbaiki rumah dari dalam memang agak berat juga ya. Bisa juga ketimpa gentengnya segala macam akan kena juga. Cuman itu kan salah satu upaya juga bagaimana kita membantu ya kalau di sini ada saudara ya teman-teman yang jadi anggota dewan khususnya di komisi bidang ekonomi misalkan perekonomian ya harus bisa di situ. Kalau tidak ya cari cara yang lain gitu ya. Nah itu yang keenam. Yang ketujuh adalah membuat alternatif pelayanan yang murni syariah. Nah ini ya membuat alternatif yang lain. Celah-celah bagaimana membuat lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, gitu kan. Kayak koperasi syariah itu kan lebih fleksibel dibanding perbankan syariah yang terikat oleh undang-undang BI yang sangat ribawi gitu ya. Gitu yang tidak mendukung. Nih koperasi syariah bagaimana bisa demikian ya pelayanan-pelayanan. Bagaimana misalkan membuat sebuah perusahaan atau leasing syariah misalnya, tapi tidak yang dual akad gitu ya, sewa beli tidak gitu kan, kredit syariah. Sekarang itu kan muncul properti syariah gitu, ada dan lain-lain sebagainya lah gitu ya. Nah itu kaitan dengan bagaimana kita bisa menyesuaikan berbagai hal yang sehubungan dengan gerakan kita ya, gerakan di dalam memerangi riba itu sendiri ya. Pertama, menambah ilmu, tidak tergiur dengan tawaran atau program skema ribawi, berkumpul dengan komunitas anti riba,
membuat komunitas anti riba, mensiarkan dakwah anti riba, ya tadi kajian dan lain sebagainya. Keenam, mengajukan perubahan regulasi yang mampu. Yang ketujuh adalah membuat alternatif pelayanan. Walaupun ini kan semuanya jangka panjang, ya. Yang jangka pendeknya mungkin tadi kayak menambah ilmu dan lain sebagainya itu bisa lah gitu kan. Yang jelas membuat alternatif pelayanan yang melalui syariah, ya baik itu yang komersial ataupun sosial itu kan tetap harus ada. Bagaimana tidak terjebak yang sosial itu kan, core itu kan, pinjaman-pinjaman yang memang tidak butuh pengembalian yang lebih gitu kan, pengembaliannya sesuai dengan yang ada. Ya mudah-mudahan dengan seperti lembaga-lembaga amil zakat yang ada sekarang ya bisa membantu juga. Cuman khususnya yang komersial, untuk usaha, untuk konsumtif dan lain sebagainya, ini memang harus menjadi alternatif. Cuman setidaknya dari 7 program gerakan yang ada ini harus bisa menambah atau menjadi inspirasi kepada kita bagaimana kita pun mampu membuat komunitas dan lain sebagainya supaya berkelanjutan, supaya terkoordinir, terorganisir, tidak bergerak melawan masing-masing. Karena kalau masing-masing, ya seperti yang disampaikan oleh Imam Ali, bahwa kebenaran yang tidak terorganisir akan hancur oleh kebatilan yang terorganisir. Walaupun kita benar, tapi kalau sendirian tetap akan kalah. Karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah secara berjamaah, janganlah berpecah belah. Jadi harus berjamaah. Jadi berikutnya kaitan dengan bagaimana kita mampu untuk melawan pandemi riba ini. Kalau hanya sebatas ilmu percuma saja, tapi ilmu harus dibarengi dengan amal dan program yang real sesuai dengan perlawanan itu sendiri. Nah mungkin ini menjelang maghrib, menjelang zuhur, Kang Didin, kaitan dengan program ini, pertemuan pada kali ini, saya kira dicukupkan sampai sini. Begitu, Kang Didin. Iya ini kayaknya udah ini ada panggilan alam. Iya iya. Dapatkan info-info menarik mengenai perumahan syariah seputar perumahan syariah yang ada di Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Bandung Utara, Bandung Timur, Cimahi dan sekitarnya. dan sekitarnya. dan sekitarnya. Silakan ikuti terus Channel YouTube Depro Properti Syariah Depro Properti Syariah Depro Properti Syariah dengan cara klik tombol dan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru. terbaru. Terima kasih.